Oke, sebelumnya kita sudah membahas tentang metode FTCS, bagaimana menerapkan metode FTCS untuk menemukan solusi dari masalah PDP. Nah, ini adalah PDP yang sama yang kita bahas dengan menggunakan metode FTCS tadi. Di sini kita ingin membandingkan atau kita ingin menemukan solusi analitik dari PDP tersebut, kemudian kita ingin membandingkan antara solusi yang kita peroleh dengan metode FTCS tadi atau solusi numeriknya dengan solusi sebenarnya yang kita peroleh dengan menggunakan metode analitik. Nah, di sini singkat saja karena sebenarnya untuk menyelesaikan masalah PDP dengan menggunakan metode analitik yang kita gunakan di sini adalah metode pemisahan variabel yang sudah pernah dipelajari. Nah, dulu ketika kita membahas tentang persamaan panas atau persamaan parabolik yang diselesaikan dengan menggunakan metode dengan menggunakan teknik pemisahan variabel, kita peroleh solusi umum. Solusi umumnya adalah nilai U sama dengan sigma dari Kn dikali eksponen pangkat negatif dari NP per L dikuadratkan kali dt kali sinus dari NPX per L untuk N dari 0 sampai tak hingga. Nah, untuk di kasus soal kita ini, kita punyai di sini D-nya sama dengan 1 karena D itu berasal dari koefisien UXX. Kemudian L-nya sama dengan 1 karena L itu merupakan panjang dari X. Nah, maka kita gantilah setiap L dan D yang ada di sini dengan 1. Kebetulan nilainya sama. Jadi, secara umum solusi dari PDP ini adalah sigma dari Kn dikali eksponen pangkat negatif dari NP kuadrat T kali sin NPX untuk N dari 0 sampai tak hingga. Nah, dalam hal ini nilai awal yang dipunyai itu adalah sinus dari 2px dikurang 1 per 4 sinus 3px dari sini. Nah, kalau kita terapkan nilai awal ini ke solusi umum ini, di mana diberikan t-nya sama dengan 0, berarti kan t di sini 0, maka eksponen pangkat 0 itu kan 1. Sehingga, kalau memanfaatkan formula dari ini, maka pada keadaan t sama dengan 0, nilai u-nya sama dengan sigma dari Kn kali sinus dari NPX. Nah, ini dia untuk N dari 0 sampai tak hingga. Nah, kita punyain sigma dari Kn kali sinus dari NPX untuk N dari 0 sampai tak hingga sama dengan sinus dari 2px dikurang 1 per 4 sin 3px. Nah, kalau pada metode pemisahan variabel yang sebelumnya kita lakukan, untuk menemukan ekspresi dari Kn ini, kita melakukan integral atau kita terapkan persamaan atau deret Fourier. Nah, di sini deret Fourier sinus ya, yaitu Kn sama dengan 2 per L dikali integral dari ini kali dengan sinus dari NPX. Nah, itu diterapkan seandainya nilai awalnya itu ekspresinya tidak merupakan fungsi sinus ataupun tidak kosinus. Dalam hal ini khususnya karena kita punyain ekspresi dari solusinya ini adalah dalam bentuk sinus dan nilai awalnya juga dalam bentuk sinus, maka kita beruntung di sini bahwa kita tidak perlu melakukan melakukan atau memanfaatkan ekspansi deret Fourier. Kita bisa langsung buka saja notasi sigma ini, nanti disamakan koefisien antara yang di ruas kiri dengan di ruas kanan. Nah, kalau yang di ruas ini, yang sigma dari Kn kali sinus NPX untuk N dari 0 sampai tak hingga ini kita buka sigmanya, maka gantilah N-nya mulai dari 0, harusnya dari 0 ya, yaitu kita punya K0 dikali sinus 0, yang tentunya nilainya 0 ya, karena kan sinus 0 itu adalah 0. Kemudian ditambah K1 dikali sinus dari 1px yaitu ini, ditambah ganti lagi n-nya sama dengan 2 menjadi K2 kali sinus dari 2px, ini dia, ditambah ganti lagi n-nya dengan 3 sehingga kita punya K3 kali sinus dari 3px dan seterusnya, tambah K4 kali bla 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 ditambah K5 kali dan seterusnya. Nah, ekspresi yang di ruas kiri ini harus sama dengan yang di ruas kanan ini karena dia sama-sama merupakan nilai awal. Ingat, beda antara ini dengan ini adalah di sini ada eksponen pangkat, sedangkan di sini tidak ada eksponen karena di sini pangkatnya bernilai 0 dan eksponen pangkat 0 adalah 1, makanya tidak ada lagi eksponen di sini. Nah, kemudian yang kita amati di sini adalah bandingkan ekspresi yang di ruas kiri ini dengan di ruas kanan. Nah, di ruas kiri sama-sama dengan di ruas kanan itu sama-sama ada sinus 2px. Jadi, di sini ada sinus 2px, di ruas kanan juga ada sinus 2px. Maka kita boleh menyamakan penyebutnya, yaitu bahwa K2-nya jadinya sama dengan 1 karena koefisien dari sinus 2px di sini adalah 1, sedangkan di sini koefisien dari sinus 2px-nya adalah K2. Maka haruslah K2-nya sama dengan 1. Kemudian untuk di sini,
sama-sama ada sinus dari 3px pula. Maka haruslah ketiganya sama dengan negatif 1/4 karena koefisien dari sinus 3px di sini adalah K3 dan koefisien dari sinus 3px di sini adalah negatif 1/4. Sedangkan yang kita punyain adalah persamaan, maka haruslah K3-nya sama dengan negatif 1/4. Nah, bagaimana untuk nilai K yang lainnya, yaitu K0, K1, K4, K5, dan seterusnya. Nah, karena di ruas kanan ini ekspresinya ya hanya ini saja, maka nilai KI tersebut akan bernilai 0 jika I-nya sama dengan 0. Harusnya ada K0 juga ya. Atau jika I-nya sama dengan 1, dan jika I-nya sama dengan 4, dan jika I-nya sama dengan 5, dan seterusnya. Nah, dengan keadaan ini maka disimpulkan bahwa solusi analitik dari persamaan diferensial ini adalah ini, yaitu secara umum UX, T sama dengan eksponen pangkat. Nah, yang kita ambil adalah di sini hanya untuk K2 dan K3 saja, karena hanya K2 dan K3 yang tidak 0, selain itu bernilai 0. Di mana K2-nya tadi bernilai 1, jadi K2-nya sama dengan 1, maka di penampilan solusi analitik ini yang kita tuliskan adalah 1 kali eksponen pangkat negatif NP dikuadratkan kali T, nah ini dia, kali sinus dari NPX. N-nya diganti dengan 2 ya, karena kan pada keadaan N-nya sama dengan 2. Jadi di sini sinus dari 2px. Kemudian K3 juga ada atau tidak 0, yaitu negatif 1/4. Maka dilanjutkan dengan ditambah dengan K3, di mana K3-nya adalah negatif 1/4. Nah, di sini negatif 1/4 kali eksponen pangkat. Nah, N-nya sekarang ganti pula dengan 3, karena kan kita bicara K3. Jadi ganti N-nya dengan 3 menjadi negatif dari eksponen pangkat negatif dari 3pi. Ini dia. Kemudian dikuadratkan, kemudian kali dengan T. Kemudian kali sinus dari, nah karena di sini terkait dengan N sama dengan 3, maka berarti sinus dari 3px. Nah ini dia. Nah dengan demikian solusi analitik dari persamaan diferensial panas atau PDP parabolik ini adalah ini dia, karena nilai awalnya sinus. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa nih dengan mudah menemukan nilai U pada X sama dengan 1, pada U sama nilai U pada X sama dengan 1, T sama dengan 5 misalnya. Ya, jalankanlah ekspresi fungsi ini, ganti setiap X-nya dengan 1 dan T-nya ganti pula dengan 5. Maka dapatlah ditemukan nanti nilai U-nya. Begitu pula nanti seandainya X dan T-nya yang berbeda, tinggal dijalankan saja. Ini kan suatu fungsi ya. Gantilah X-nya dengan berapa yang mau kita cari dan T-nya juga berapa yang mau kita cari. Nah, kalau kita temukan dengan bantuan Excel, akan diperoleh solusi analitik dari PDP tadi dengan menggunakan metode pemisahan variabel adalah ini. Nah, yang di kiri dan yang di kanan ini lagi-lagi bernilai 0 karena sesuai dengan syarat batas Dirichlet yang kita punya. Kemudian yang ini, yang di baris pertama ini memanfaatkan informasi nilai awal sebagaimana yang dijelaskan pada solusi numerik tadi. Kemudian sisanya yaitu yang ini, kita tidak menggunakan skema eksplisit karena kan kita bicara solusi analitik ya. Yang kita bicarakan itu adalah ini, yaitu menjalankan rumus solusi umum ini, solusi khusus ini, gantilah setiap X dan T-nya sesuai dengan kolom dan baris yang kita punya, yang akan kita hitung. Nah, misalnya nih kita ingin menghitung nilai U yang ada di sini. Nah, di sini adalah nilai U pada keadaan X sama dengan 0,2 dan pada keadaan T sama dengan 0,01. Maka jalankanlah rumus U yang ini, ganti setiap X-nya ini dengan 0,2 dan ganti setiap T-nya ini dengan 0,01. Maka nanti akan diperoleh nilai U-nya itu adalah yang ini. Nah, dengan cara yang sama lakukan pula untuk semua baris dan semua kolom ini. Jadi diperolehlah hasilnya ini. Ini adalah solusi analitiknya karena kita memanfaatkan solusi sesungguhnya ya, di mana kita jalankan metode analitik. Kemudian ini adalah beberapa nilai-nilai U untuk beberapa titik, atau di sini adalah cara membacanya ya. Misalnya pada X sama dengan 0,8, T 0,05, maka nilai U-nya adalah ini. Nah, ini U sama dengan 0,8 dan T 0,05 adalah ini, diperoleh nilai U-nya adalah ini. Kemudian begitu juga untuk nilai U yang berada di titik lainnya, hanya masalah membaca saja ya.
Nah, terakhir ini adalah error mutlak antara solusi numerik dengan solusi analitik, di mana solusi numerik di sini adalah solusi dengan metode FTCS tadi, dan solusi analitik ini adalah dengan yang barusan kita peroleh. Nah, dapat dilihat di sini nilai errornya itu lumayan kecil ya, yaitu 0,0 sekian. Nah, bisa jadi nih seandainya delta T dan delta X-nya kita perkecil lagi, bisa jadi error ini akan semakin kecil pula. Intinya adalah pilihlah nilai delta T dan delta X sedemikian sehingga D kali delta T per delta X dikuadratkan harus kecil dari setengah supaya solusi numeriknya emang bisa ditemukan. Oke.